Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, hari ini kita akan mempelajari masih dalam bab hukum Newton tentang gravitasi. Namun kali ini kita akan mempelajari tentang subbab selanjutnya, yaitu yang kedua, medan gravitasi. Nah, medan gravitasi ini memiliki beberapa subbab juga di dalamnya. Yang pertama adalah kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi suatu planet. Nah, seperti yang kita tahu, gravitasi adalah daya tarik bumi. Namun, kita hari ini mempelajari tentang kuat medan gravitasi suatu planet. Jadi, tidak hanya di bumi saja. Jadi, gravitasi setiap planet. Nah, kuat medan gravitasi ini didefinisikan sebagai besarnya gaya gravitasi yang bekerja tiap satuan massa. Karena definisinya adalah gaya gravitasi yang bekerja tiap satuan massa, maka rumusnya menjadi G sama dengan F per M, di mana F adalah gaya yang seperti kita tahu satuannya Newton dan M adalah massa. Ini untuk menghitung gravitasi setiap planet. Nah, di kuat medan gravitasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuat medan gravitasi pada permukaan planet, dan yang kedua adalah kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah kuat medan gravitasi pada permukaan planet. Kita lihat di sini ada gambar sebuah planet. Kemudian di sini bermassa M besar. Dan R ini adalah jari-jari dari planet, yaitu jarak dari pusat planet hingga ke permukaan planet. Kita menghitung kuat medan gravitasi atau G pada permukaan planet, yaitu di permukaan bulatan ini, permukaan planetnya. Sehingga jika kita mencari G atau gravitasinya, rumusnya akan menjadi G sama dengan G besar kali M besar per R pangkat 2. Oke, di mana G kecil adalah kuat medan gravitasi permukaan planetnya, G besar adalah konstanta gravitasi umum seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Dia bernilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Selanjutnya M besar ini merupakan massa planet dengan satuan kilogram, dan R besar merupakan jari-jari planet tersebut, satuannya tetap meter. Oke, selanjutnya ada kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. Gambarnya seperti ini. Jadi dia tidak di permukaan planet. Kalau sebelumnya dia di permukaan planet, yang kedua adalah ketinggian H. Jadi seperti satelit ya. Jadi kita menghitung gravitasi pada satelit, anggapannya satelit di atas permukaan planet. Nah, H ini merupakan ketinggian dari permukaan planet. Sehingga untuk menghitung jaraknya, jarak dari planetnya ialah R atau jari-jari ditambahkan dengan H. Sehingga rumusnya menjadi G aksen sama dengan G besar kali M besar per R besar plus H kuadrat. Nah, ingat ada dalam kurung di sini dan kuadratnya di luar. Sehingga ketika kita menghitung jaraknya, kita harus menambahkan dulu R atau jari-jari ditambahkan dengan H, ketinggian benda tersebut. Baru dikuadratkan. Oke, di sini kenapa dia G aksen? Karena untuk membedakan berapa G di permukaannya dan G di ketinggian H. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan antara percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu dan percepatan gravitasi pada permukaan planet. Jadi kalau misalkan ditanyakan berapakah perbandingan antara
kuat medan gravitasi pada ketinggian tertentu dan kuat medan gravitasi pada permukaan planet, kita menggunakan rumus G aksen per G, yaitu sama dengan G besar M per R plus H kuadrat per G besar M per R kuadrat. Sehingga G-nya dan M-nya bisa kita coret, jadi menjadi 1 per R plus H kuadrat per R kuadrat. 1 per R kuadrat, maaf. Kemudian kalau kita kali silang menjadi R per R plus H kuadrat. Jadi rumus antara perbandingan dari G aksen per G bisa kita ambil dengan rumus R per R plus H kuadrat. Nah, dari situ bisa dipahami ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan ke subbab selanjutnya, yaitu perbandingan percepatan gravitasi dua buah planet. Jadi yang tadi kita memakainya satu planet, tapi dia berbeda jaraknya saja, sehingga rumusnya tetap cuma ditambahkan dengan H. Yang ini kita mencari perbandingan percepatan gravitasi dengan dua buah planet, sehingga masanya berbeda. Kalau yang tadi masanya bisa dicoret karena masanya sama. Oke. Jika terdapat planet bermasa MA dan MB, jadi planetnya ada dua, masanya yang pertama MA, yang kedua MB, dengan jari-jari RA dan RB, maka perbandingan antara percepatan gravitasinya menjadi jika planetnya itu bermasa MA dan MB, karena masanya berbeda, maka jari-jarinya pasti juga berbeda. Sehingga perbandingannya ini menjadi GA per GB sama dengan G kali MA per RA kuadrat per G kali MB per RB kuadrat. Jadi rumus yang ini kita masukkan dari yang rumus yang tadi. Kemudian yang di sini yang bisa dicoret apa? Yang bisa dicoret adalah G aja, karena G adalah tetapan umum, sehingga itu sama, sehingga menjadi MA per RA, yang ini MA per MA kuadrat per MB per RB kuadrat. Nah, ketika dibalik akan menjadi seperti ini, sehingga rumus dari GA per GB bisa dirumuskan menjadi MA per MB kali RB per RA kuadrat. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu resultan percepatan gravitasi yang dialami suatu benda. Nah, seperti halnya gaya gravitasi yang dialami suatu benda, percepatan gravitasi juga merupakan besaran vektor, sehingga harganya mutlak. Ingat, penjumlahan percepatan gravitasi yang dialami suatu benda merupakan penjumlahan vektor. Jadi dia harganya mutlak, dan penjumlahan vektor itu namanya vektor pasti memiliki yang namanya garis atau tanda panah di atasnya. Sehingga rumusnya menjadi G vektor atau G mutlak sama dengan G1 ditambah G2. Nah, karena vektor dia bisa dijabarkan lagi menjadi seperti ini. G1 akar dari G1 kuadrat ditambahkan G2 kuadrat plus 2G1 kali G2 cos theta. Jadi dia memiliki sudut. Itu jika kita mencari resultan percepatan gravitasi yang dialami suatu benda. Oke, untuk subbab ini sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi. Jadi ada dua ya, ada energi potensial gravitasi, yaitu ada EP, dan potensial gravitasi. Potensial gravitasi itu dalam V. Yang pertama kita bahas mengenai energi potensial gravitasi terlebih dahulu. Nah, di sini energi potensial gravitasi ini dirumuskan dengan EP sama dengan min G M besar M kecil per R. Kenapa ada M besar dan M kecil?
Jadi EP itu merupakan energi potensial gravitasi. Namanya energi potensial, sudah pasti satuannya adalah joule. Kemudian untuk G, kalian sudah pada tahu ya, G itu adalah tetapan umum yang nilainya tetap 6,67. Selanjutnya M besar itu merupakan massa planet dalam kilogram, dan M kecil merupakan massa benda dalam kilogram, dan R merupakan jarak pusat benda ke pusat planet. Ingat, dari pusat benda ke pusat planet. Jadi misalkan ada planet seperti ini, dan di sini ada bendanya. Misalkan bendanya adalah kotak, jadi jaraknya itu diambil dari pusat planet ke pusat benda seperti ini. Ini yang kita pakai R. Oke. Lalu selanjutnya untuk usaha. Nah, usaha dan energi merupakan besaran yang saling berhubungan. Energi potensial itu seperti yang Miss jelaskan tadi. Kemudian usaha adalah W besar. Usaha dan energi ini saling berhubungan, dan usaha dapat diartikan sebagai perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial berarti selisih dari energi potensial, sehingga jika kita mencari usaha, rumusnya bisa dituliskan dengan W sama dengan EP2 dikurangin EP1. Nah, berarti dia selisih dari energi potensial. Oke, selanjutnya usaha ini bernilai positif ketika gaya yang dikerjakan pada benda menyebabkan jarak kedua benda bertambah. Oleh karena itu, energi potensial gravitasi pada ketinggian tak terhingga bernilai 0. Oke, sampai di sini bisa kita lanjutkan. Yang tadi kita bahas mengenai energi potensial gravitasi. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai potensial gravitasinya. Jika energi potensial gravitasi itu adalah EP, potensial gravitasi itu dirumuskan sebagai V. Nah, V, potensial gravitasi ini adalah sebagian besar energi potensial per satuan massa, sehingga rumusnya menjadi EP per M, karena dia sebagian EP per satuan massa. Jadi karena EP-nya adalah min G kali M besar M kecil per R dibagi M kecil, jadi M kecilnya bisa dicoret, sehingga rumus EV bisa dirumuskan sebagai min G M besar per R saja. Oke. Kemudian potensial gravitasi ini merupakan besaran skalar. Jika vektor kan tadi ada tanda panahnya. Kalau potensial gravitasi ini besaran skalar. Oleh karena itu, potensial gravitasi yang disebabkan oleh beberapa benda bermassa merupakan jumlah dari potensial gravitasi dari tiap-tiap benda. Jadi kalau misalkan potensial gravitasinya itu lebih dari satu benda, jadi totalnya itu tinggal dijumlahkan saja. Sehingga rumusnya menjadi V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu hukum Kepler dan gerak satelit. Nah, di sini hukum Kepler ini dibagi menjadi beberapa hukum, yaitu yang pertama hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, hukum 3 Kepler, dan yang terakhir adalah kesesuaian hukum Kepler dengan hukum Newton tentang gravitasi. Jadi dihubungkan antara hukum Kepler ini dengan hukum Newton tentang gravitasi di subbab sebelumnya. Yang pertama kita akan bahas tentang hukum 1 Kepler. Nah, hukum 1 Kepler ini dikenal sebagai hukum lintasan elips. Apa itu hukum lintasan elips? Bunyinya yaitu semua planet bergerak pada lintasan elips, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Nah, seperti ini. Jadi semua planet itu
memiliki lintasan elips, yang ini lintasannya, dengan matahari berada di salah satu fokus elipsnya. Jadi di sini misalkan dia tidak di tengah, tapi dia di salah satu fokusnya. Kemudian untuk hukum 1 Kepler ini hanya bunyi saja, tidak ada rumusnya. Selanjutnya ada hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini membahas tentang gerak edar planet. Jadinya masih di lintasan elipsnya, tapi kita membahas tentang gerakannya. Yang berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi misalkan di sini ada suatu gambar, di sini matahari, dan ini adalah gerakan planetnya. Ketika kita membuat juring-juring di sebelah sini, nah luas juring yang pertama ini sama dengan luas juring yang kedua, sama dengan luas juring yang ketiga, dan seterusnya, seperti bunyi pada hukum Kepler 2. Kemudian dari hukum Kepler 2 ini dapat diketahui bahwa kelajuan revolusi planet terbesar ketika planet berada paling dekat dengan matahari. Nah, jadi yang di sini yang paling dekat dengan matahari adalah yang misalkan ini. Yang ini. Nah, dia dikatakan memiliki kelajuan revolusi yang paling besar karena gravitasinya sama matahari juga paling besar, sehingga kecepatannya juga semakin besar. Dinamakan perihelion. Sebaliknya, untuk kelajuan planet terkecil ketika dia berada di titik terjauh dengan matahari, yaitu yang planet ini. Nah, disebutnya aphelion. Oke, sampai di sini hukum 2 Kepler sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini dikenal sebagai hukum harmonik. Nah, harmonik itu biasanya kita dengar di gelombang. Tapi di sini di hukum 3 Kepler juga ada ketentuan harmonik. Nah, untuk bunyinya yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, karena dia memiliki perbandingan kuadrat periode itu seperti yang kita tahu di subbab sebelumnya, periode itu simbolnya adalah T besar, periode kuadrat terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang. Setengah sumbu panjang itu apa? Nah, setengah sumbu panjang, misalkan yang tadi seperti ini, setengah sumbu. Nah, ini sumbu, tapi kita pakai setengahnya, ini saja. Berarti itu adalah R atau jari-jari. Jadi rumusnya adalah T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Nah, di mana T itu adalah periode, yang satuannya sekon, R merupakan jarak rata-rata planet ke matahari, dan sama dengan K. K itu adalah tetapan yang memiliki nilai sama untuk semua planet. Oke, sampai di sini hukum 3 Kepler sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu kesesuaian hukum Kepler dengan hukum Newton tentang gravitasi. Nah, di sini Newton menggabungkan pengetahuan tentang gerak melingkar dengan hukum 3 Kepler dalam publikasi Principia pada tahun 1687. Nah, menurut Newton, tetapan K pada persamaan Kepler bisa dihitung sebagai berikut. Nah, yang pertama, percepatan sentripetal planet mengelilingi matahari. Nah, namanya percepatan sentripetal, jadi dia simbolnya adalah AS. Jadi percepatan itu A dan sentripetal itu dilambangkan dengan S. Seperti yang kita tahu, rumus AS itu adalah V kuadrat per R. Ini sudah pernah Miss jelaskan di pertemuan di sekolah dulu. Jadi percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat atau kelajuan dan atau kecepatan kuadrat dibagi dengan R. Kemudian karena seperti yang kita tahu, V
V ini juga bisa menjadi 2πr per T. Sehingga di sini kita bisa ganti AS menjadi V-nya kita ganti menjadi 2πr per T karena di atas kuadrat, jadi di sini kuadrat per R. Nah, karena di sini si 2 ini 2πr dan T di kuadrat per R, sehingga 2πr sama T-nya akan menjadi AS sama dengan 2pi kuadrat jadi 4pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat karena dia dikuadratkan semua dibagi oleh R. Kemudian R di sini bisa kita coret sehingga R-nya hilang 1. Jadi rumus percepatan sentripetal menjadi 4pi kuadrat R per T kuadrat. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu gaya sentripetal yang dialami oleh planet. Nah, di sini kita membahas tentang gaya sentripetal. Seperti yang kita tahu, gaya itu simbolnya adalah F. Sentripetal berarti kita tambahkan S di sini. Gaya rumusnya adalah M kali A, sehingga gaya sentripetal dirumuskan dengan massa dikali dengan AS atau percepatan sentripetal. Nah, kita kembali ke yang tadi. Fs juga kita bisa turunkan rumus menjadi M kali AS-nya tadi dapatnya apa? 4pi kuadrat R per T kuadrat. Nah, jadi Fs bisa dirumuskan dengan selanjutnya dari hukum 3 Kepler. Kita tahu rumus hukum 3 Kepler itu adalah T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan K. Nah, kemudian ini juga dapat ditulis menjadi T kuadrat per R sama dengan K kali R pangkat 2. Kenapa jadi K kali R pangkat 2? Dilihat di sini. Di sini R pangkat 3 kita pindah ke kanan. Jadi menjadi R pangkat 2. Selanjutnya, karena kayak gini, kita juga bisa merubahnya menjadi R per T kuadrat sama dengan 1 per KR. Selanjutnya kita kembali lagi ke gaya sentripetal yang di atas. Tadi gaya sentripetal rumusnya adalah Fs sama dengan M kali 4pi pangkat 2R per T pangkat 2. Nah, di sini R per T pangkat 2 kita ganti dari rumus hukum Kepler yang di atas. Tadi R per T pangkat 2 bisa diganti dengan 1 per KR pangkat 2, sehingga Fs ini bisa dirumuskan dengan M 4pi kuadrat per KR kuadrat. Nah, karena yang di sini diganti ke 1 per KR pangkat 2. Sampai di sini diperoleh rumus untuk gaya sentripetal lagi. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi F ini adalah gaya sentripetal, yaitu sama dengan gaya gravitasi oleh matahari. Yang ini. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa F sentripetal sama dengan Fg. Jadi gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi pada matahari. Nah, sekarang F sentripetal tadi dijabarkan menjadi apa? M 4pi kuadrat per KR kuadrat.
Nah, sedangkan FG dijabarkan menjadi G M besar M kecil per R kuadrat. Nah, dari sini apa yang bisa kita coret? Yang kita bisa coret adalah si M-nya. Kemudian ada lagi yang bisa kita coret adalah si R di sini. Sehingga rumusnya akan menjadi 4pi kuadrat per K sama dengan G kali M. Nah, K di sini bisa kita bawa ke sebelah kanan jadi 4pi kuadrat sama dengan K GM. Jadi kalau misalkan kita mencari K, rumusnya akan menjadi 4pi kuadrat per GM. Nah, jadi rumus untuk K bisa dirumuskan seperti ini. Jadi, untuk tetapan pada hukum 3 Kepler bisa kita tuliskan dengan K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 atau dengan 4pi kuadrat per GM. Jadi kalian bisa menggunakan ini atau ini untuk mencari K. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau begitu, selamat belajar. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.